dari jam 6 sudah mulai. Enak bukan kalau tepat waktu semuanya? Oke, nggak ada orang. Oke, baik. Saya mau tanya dulu, jujur ini ya, siapa yang di rumahnya nggak ada radio sehingga nggak bisa dengar suara Menara Kasih? Harus bertobat. Panelwan ada panelwan? Panelwan mana? Tadi sudah pesan, mungkin kapal Freeport ini di tokonya Panelwan. Panelwan nggak dipercaya ada pengusaha untuk jaga toko elektroniknya, ada radio. Harus beli, awas tidak. Serius, saudara berdosa besar kalau kita diberi kepercayaan punya radio, ternyata seorang nggak bisa tangkap siarannya. Janji ya. Kebetulan buat Pak Mardana, kalau nggak ada dia nggak ada radio suara Menara Kasih dengan pilihan ini. Oh, mana ada di sini aja misalnya. Jadi radio berapa banyak datang nanti? Jangan dijual dulu supaya semua keluarga kita harus beli dulu. Yang nggak punya apa? Ada yang jawab sudah bayar Bapak Nelman. Serius saya tanya ini ya. Nah, tadi saya sudah tanggal 1 Februari kemarin saya pelayanan di Biak. Sebetulnya tidak ada rencana, tapi ketika saudara di Biak tahu saya akan tiba, lalu mereka beribadah. Nah, begitu sampai Biak saya bersadar, ini tanggal 1 Februari. Ternyata yang dengan timnya itu harus ada ibadah hari itu karena tanggal 2 Februari DKI Biak mengadakan parade Injil masuk. Tapi saya bilang, tolong panitianya harus hadir. Saya ditanya nggak hadir. Saudara Roh Kudus bicara sampai orang Biak sendiri hadir tentang sejarah Injil masuk. Nah, saya rekam Bapak Ibu. Mulai besok saya minta disiarkan di semua PK. Kalau bisa dalam seminggu ini full, mumpung ini masih dalam suasana perayaan Injil masuk ke tanah Papua yang 163 tahun. Betapa ngeri. Salah satu penekanan yang Tuhan tunjukkan kepada saya, ada 3 hal yang Papua belum dimenangkan oleh Injil. 1, adat mas kawin. Ini yang merusak Papua itu adat mas kawin, sehingga banyak perzinahan, banyak pemerkosaan. Karena banyak perzinahan, karena banyak majelis, banyak pendeta yang belum menikah secara sah dan bantuan karena mas kawinnya belum lunas. Tuhan ngeri sekali. Banyak anak memakai fam mamanya atau neneknya karena belum resmi menikah, gak ada surat lahir. Ini yang menghancurkan Papua. Hal kedua adalah kejahatan minuman keras. Ini yang merusak Papua. Ini belum dimerdekakan. Nah, sisanya sudah dengar, nanti disuamikan. Tolong yang usahakan, kalau pulang dari sini cari ke pasar Uye, beli radio, awas lagi. Janjian jangan ketawa. Pak Nelwan, kapan datangnya kira-kira radio itu? Ada nggak di kapal itu? Yang sejutaan lebih mahal sekali. Radio oke, kejadian baik. Kita mau belajar lalu. Tadi pagi Ibu Lucy mana? Oh, Ibu Lucy coba masuk sebentar. Apa feedback apa yang masukan dari orang tua murid tadi pagi belajar? Nah, itu pun akan disiarkan di Swameka. Termasuk yang pertemuan para orang tua murid SD 18 Januari yang lalu. Ibu Lucy masuk sebentar. Apa kesannya ini tahu? Supaya kita yang tidak hadir juga tahu. Ayo, masukannya aja. Tadi pagi itu bisa didengar di semua mereka juga ya. Ya, shalom. Kami dari TK Kristen Sekinagori biasanya per 3 bulan kami mengadakan seminar orang tua murid. Dan hari ini kebetulan Papi ada dengan Mire, jadi hari ini kami mengadakan seminar khusus buat orang tua murid. Dan firman yang disampaikan pada hari ini benar-benar sangat memberkati semua orang tua murid yang ada, bahkan saya pun sendiri. Mungkin sering kita sudah mendengar, mungkin masih sebagian guru tidak ikut karena proses belajar itu berjalan seperti biasa. Namun
namun kami tetap mengadakan anak-anak di kelas dengan di kantor. Namun saya dengan beberapa guru saja yang mengikuti seminar di pagi hari tadi, dan firman itu sangat luar biasa. Saya percaya semua orang tua sangat diberkati lewat kebenaran firman yang disampaikan, karena banyak hal yang mereka tidak tahu tentang bagaimana untuk anak-anak, masa depan anak-anak mereka. Jadi mereka sangat senang. Walaupun saya melihat biasanya seminar yang kami adakan, kalau kami bikin seminar tidak tulis Bapak Pendeta Daniel Alexander, pasti biasanya tidak terlalu banyak, sedikit. Tapi kalau di dalamnya kita cantumkan nama Bapak Pendeta Daniel Alexander, itu pasti banyak. Padahal pagi hari saya sudah berpikir, ini kan bukan hari Sabtu. Kita sengaja biasa buat di hari Sabtu supaya menghadirkan orang tua semua. Tapi ternyata di hari Kamis ini saya melihat kursi penuh semua, dan mereka antusias untuk bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak tentang bagaimana anak-anak itu sendiri, dan mereka semuanya senang karena diberkati oleh kebenaran. Saya mengajak supaya kita sekolah-sekolah yang ada, khususnya sekolah kita yang ada di yayasan ini, mari kita juga membuat seperti itu. Per 3 bulan kita mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga ada suatu kerjasama yang baik antara orang tua dan guru juga di sekolah. Karena saya melihat mungkin ada banyak keluhan tentang anak-anak. Kenapa seperti begini? Kesempatan di sini saya melihat ada Bapak Pendeta kita, Bapak Daniel Papi, ada Pak Eno, masih banyak juga teman-teman yang lain yang dipakai Tuhan luar biasa. Kesempatannya mari kita pakai. Kita buat ada seminar-seminar secara khusus buat orang tua yang ada, sehingga kemana anak-anak ini kita mau bawa. Karena saya percaya bahwa Tuhan titipkan anak-anak ini buat kita didik di tanah Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, jadi tadi sudah dipindah rekamannya. Ibu Lucy, kalau ada orang tua murid tadi yang mau minta khotbahnya, nama saya Bapak ini atau Pak Fenis? Siapa? Pak Fenis ya? Nanti di bawah ya. Oke, jadi bagikan, dengar di suaminya. Baik, kita akan belajar. Saya percaya semua kita, ya semua kita pasti rindu ingin menyenangkan Tuhan. Jawab ya atau tidak? Ya, betul. Saya ulangi, pasti semua kita itu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Betul tidak? Tapi pernahkah kita tahu seringkali usaha yang kita pakai untuk menyenangkan Tuhan itu justru tidak cocok dengan keinginan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena kita belum tahu apa yang Dia suka. Betul? Nah, saya masih ingat tahun 7 bulan yang lalu ada ilustrasi. Saya heran, kenapa ilustrasi itu begitu nancap di pikiran saya. Saya pernah sharing beberapa kali, tapi saya ingin ulangi saat ini. Ada seorang janda pengusaha kaya, dan dia punya pembantu yang sangat dipercaya. Pembantu kepercayaan, urusan rumah semua, bayar ini, bayar itu, pembantu ini sudah seperti tangan kanannya. Masak juga semua pokoknya. Suatu hari nyonya ini dapat resep untuk masak daging. Nah, ini pertama kali dia tidak makan masakannya pembantu kepercayaan. Waktu dia mau berangkat ke kantor, dia bilang kepada pembantunya, "Bi, tolong potongi daging ini segini-segini, simpan di kulkas. Nanti aku pulang aku akan masak. Aku punya resep baru." Ketika si nyonya berangkat, pembantu ini mikir, aduh, dia pasti capek. Pulang kerja masih harus masak. Hari ini aku akan berusaha untuk masak yang paling enak, yang aku usahakan dia belum pernah mencicipi masakan ini. Maka dengan segala daya upayanya, kita bisa bayangkan, dia berusaha untuk cari resep yang terbagus. Dia berusaha untuk mengingat
masakan-masakan apa yang selama ini dia masak dan menjadi kesukaan majikannya. Dia catat, nggak boleh ini sudah ada, ini sudah terus begitu. Bisa bayangkan jeripaya pembantu ini. Akhirnya karena dia berusaha, dia dapat. Dia yakin menemukan resep yang paling enak. Dengan sukacita, dengan penuh keyakinan, sambil dia masak, dia ngomong, pasti aku dapat pujian. Ini resep yang paling enak, pokoknya begitu. Di kantor lain ceritanya, si bos mikir, aduh aku nanti masak-masak enak yang aku belum pernah tahu rasanya. Sampai rumah, si nyonya kaget, ternyata tadinya sudah dimasak di atas meja makan. Dalam keadaan dia kecewa, si pembantu maksa, coba rasakan. Nah ini pengakuan. Dia ngaku, luar biasa masakan. Kamu dapat resep dari mana? Kenapa selama ini kamu nggak pernah tunjukkan kepada kalau kamu punya resep yang begitu baik? Dia pembantunya dapat pujian luar biasa. Kira-kira kalau kita jadi pembantunya berbunga-bunga nggak dapat pujian? Bunga-bunganya kalimat terakhir, masakan paling enak selama kamu masak untuk aku. Tapi bukan ini selera hari ini. Enak gak buat dia? Menurut dia enak. Tapi bukan ini yang diinginkan hari ini. Saudara, sejak saya ngerti ilustrasi itu, dalam semua cara saya melayani sejak waktu itu, saya selalu berusaha ingin tahu apa yang Tuhan ingin hari ini. Berarti ya, selera Tuhan apa hari ini? Bagi rekan-rekan pengkhotbah hamba-hamba Tuhan, saya bagi pengalas. Tahun 75 bulan Desember, saya lupa tanggalnya. Saya ada di satu kampung desa kecil namanya Sumbersari. Itu di Kutai Barat sekarang. Dulu masuk kecamatan Melak. Nah, disitulah pendeta Elisa Sutimin dilahirkan. Jadi waktu itu bapaknya pemerintah Elisa Sutimin itu majelis satu gereja yang saya layani. Kami berlima satu tim. Nah, hari itu jadwal saya khotbah. Tapi saya belum pernah mau khotbah panas dingin seperti hari ini. Nah, saya punya catatan khotbah, saya punya bahan khotbah. Alkitab saya sudah saya coret. Terus saya bilang pada anggota tim yang lain, tolong gantikan. Hari ini saya nggak bisa khotbah, ini bingung, nggak ada yang masuk. Saya sudah bolak-balik catatan khotbah saya. Saya baca Alkitab saya dengan coretannya, nggak kena semuanya. Jawaban mereka, nggak mau, ini jatahmu kok hari ini. Ya jadi kami berlima, yang hari itu pasti ada giliran ganti-ganti. Kami keliling kampung ini. Itu tahun 75 kami masuk ke kampung itu. Kampung-kampung itu dari bulan November. Kami keluar akhir April 76. Sepeda tidak ada, sepeda tidak ada zaman itu, nggak ada surat yang masuk, nggak ada listrik, nggak ada apa-apa di kampung itu. Nggak bisa bayangkan. Dalam keadaan saya terpaksa, nggak bisa ada yang mengganti. Saya masuk ke gereja, saya cuma duduk, saya lagi santai di mimbar begitu ya. Saya mikir saya khotbah apa nanti malam ini, mau kebaktian ini. Tiba-tiba Roh tanya saya, Daniel, siapa dan apa hambaku ini? Wih, saya pikir ya yang dipanggil Tuhan, yang melayani, bukan. Terus saya diskusi dengan Roh Kudus. Dalam keadaan saya lagi tegang, lagi bingung mau ngajar. Begini penjelasan Roh Kudus. Maka itu sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun juga, cara saya menyiapkan firman beda dengan banyak hamba Tuhan yang lain. Roh Kudus jelaskan, hambaku itu tidak beda seperti pelayan restoran.
Sudah maksudnya. Langsung pikiran saya jalan. Kalau saudara ke restoran, yang menentukan makan apa, pelayannya atau kokinya atau saudara mau milih makan apa? Kita. Pelayannya ngapain? Tunggu. Yang campur masak cuma menunggukan. Saudara, langsung saya bertemu bahwa selama itu saya salah kontak. Yang paling tahu selera dalam tanda kutip ya jemaat. Ngerti maksudnya? Itu Roh Kudus yang paling tahu. Artinya hari ini jemaat itu datang sedang membutuhkan pengajaran apa? Hanya Roh Kudus yang tahu. Jadi surga punya dapur untuk masak yang dibutuhkan oleh hadir hari ini. Hamba Tuhan hanya menyuguhkan. Ngerti maksudnya? Hanya menyuguhkan. Nggak boleh ikut menentukan. Lucu nggak kalau pelayan nggak bisa makan yang ini saja? Pernah ngajar nggak ini? Restoran seperti ini. Nah, banyak kita seperti itu. Maka itu tiap kali saya mau ngajar sejak tahun 75 bulan Desember itu, saya tidak mau lagi tentukan tema apa, saya mau khotbah apa, saya tanya apa, nanti yang hadir butuh apa. Selalu begitu. Puji Tuhan, beberapa kita dari komunitas pusat di Ngamire mengikuti cara selalu tanya itu yang tepat dan yang benar. Di situ saya ditegur pertama kali. Maka itu Daniel, jangan sekali-kali kamu membaca Alkitab untuk khotbah. Wah, kan bingung. Lalu bagaimana? Begini Roh Kudus bilang, kalau kamu baca Alkitab untuk khotbah, kamu khotbahin orang lain tapi nggak khotbahin diri. Boy, saya kaget. Maka itu saya tidak pernah mempelajari Alkitab untuk khotbah. Kalau saya baca firman, saya belajar firman itu untuk diri saya. Dan ketika saya mau ngajar, Roh Kudus ingatkan mana yang pernah saya pelajari. Maka itu semua guru juga begitu. Murid-murid akan lelah, akan capek kalau mendengar guru ngajar karena teori. Betul? Murid-murid akan suka kalau gurunya ngajar karena sudah mempraktekkan yang dipelajari, bukan karena teori. Maka itu kenapa gereja menjadi tempat untuk tidur yang paling nyenyak. Banyak orang berkata, heran saya, di rumah susah tidur, kenapa di gereja gampang tidur? Jawabannya karena yang khotbah nggak ngerti apa yang dibutuhkan jemaat. Maka itu langsung tidur. Apalagi kalau coba ngomong doktrin, ngomong masalah teologi, capek. Masih lu mana kerja banget gitu. Jadi kita harus menyampaikan apa yang jemaat perlukan, dan yang jemaat perlu hanya Kudus yang tahu. Renungkan ini. Dan ini sungguh luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan suka. Kita buka Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Saya mendapatkan ini pas tadi pemimpin pujian kita, Nyonya Dewi, siapa nama kamu itu? Dewi Kristion, Nyonya Kristion. Naomi hebat sekali ya. Ngomong soal keluarga, tiba-tiba Keluaran 25 ayat 8. Bayangkan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, berarti gereja belum ada. Ribuan tahun. Ternyata Papa di surga mintanya jelas. Dan mereka Musa, karena kan Yahweh itu bicara pada Musa. Dan mereka Musa, ada kata apa?
harus, ya, harus. Berarti tegas nggak Tuhan? Pada kata harus berarti Tuhan serius kan? 25 ayat 8. Sangat serius. Musa, mereka harus membuat tempat kudus bagi. Maaf, ini yang para teolog menerjemahkan buatan gereja di gedung gereja. Salah. Setuju saya ngomong? Tempat kudus yang dimaksud itu bukan gedung. Lalu apa? Nah, dalam perjanjian baru jelas. Tadi yang pendeta Fido sudah ngomong. Sekarang kok tertawa sih ngomong pendeta Fido? Menghina sekali. Jadi pendeta Fido sudah bilang ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan? Jadi tempat kudus yang Tuhan maksud bukan bangunan gedung, katakan amin. Tapi kehadiran Dia. Maaf, saya harus ngomong ini. Semua agama di dunia, kalau saudara setuju dan baru sadar katakan ya. Semua agama di dunia, Kristen bukan agama, itu pasti mereka harus membuat rumah-rumahan untuk Tuhan mereka, untuk dewa mereka, untuk yang mereka sembah. Ya atau tidak? Semua. Bahkan ada yang harus pergi jauh, bayar mahal. Ya, saudara perhatikan. Hanya kekristenan yang Tuhannya tidak minta dibangunkan rumah-rumah. Karena Dia sudah punya rumah, yaitu tubuh kita. Selama tidak Musa mereka harus membangun tempat kudus bagiku. Nah, apa alasannya? Semua baca. Ini alasan yang luar biasa. Sudah? 1, 2, 3. Ayo, supaya aku akan diam di tengah-tengah manusia. Apa kata lain dia? Tinggal. Hidup bersama. Apalagi? Bersemayam. Apalagi? Menetap. Apa? Menghuni. Begini kesimpulannya. Berarti Tuhan itu lebih betah di surga atau di dunia? Di dunia. Dia lebih betah di dunia berkumpul dengan anak-anak. Apalagi dengan kita yang lucu-lucu ini. Oh, Tuhan lebih senang lah. Maka amin. Walaupun kita sering miring-miring sedikit. Oke. Jangan banyak. Pernahkah saudara menyadari bahwa Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, itu lebih betah tinggal dengan manusia daripada sendirian di surga? Dahsyat nggak ini? Ini luar biasa. Jadi saya katakan, kalau saudara ingin menyenangkan Tuhan, maka carilah yang Dia suka. Amin. Maaf, catat ini baik-baik. Percayalah, gak usah diskusi ngomong-ngomong. Tuhan itu tidak suka dibuatkan ibadah. Kok gak berani amin? Betul, Tuhan itu gak suka dibuatkan ibadah. Kenapa gak suka? Masalahnya cuma satu. Benar. Kita ini bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja. Nah, tempat ibadah. Maka itu adalah suka. Karena kita berlaku munafik. Apalagi kalau sudah masing-masing petugas ganti pakaian. Wih, keren.
ganti pakaian. Saudara, bukan itu. Maka itu selama dia ada di dunia, selama dia sudah di dunia, siapa yang dia hantam paling sering? Orang-orang munafik. Nah, kerinduan ini terbawa sepanjang penulisan Alkitab. Kita lihat Wahyu 21. Berarti saya sudah khotbah dari Keluaran sampai Wahyu. Oke, Wahyu 21 ayat yang ketiga. Ini luar biasa. Jadi Papa itu rindunya itu sejak awal sampai sekarang ini. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Judulnya Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Atau saya baca mulai ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat apa? Kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru. Ngapain? Turun dari surga. Berarti surga pindah ke bumi nggak? Kalau kita percaya, surga pindah ke bumi. Yerusalem baru, kota yang kudus itu turun dari surga, dari Tuhan. Nah, ketika Yohanes melihat kota itu turun, tapi dia bingung juga. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Stop dulu. Sudah, jangan diotak-atik, jangan pakai tafsiran, gak akan ketemu. Bagaimanapun juga namanya kota dengan pengantin perempuan, nyambung gak dipaksa-paksakan? Tidak. Lalu ini apa? Nah, kalimat terakhir, pengantin ini bagaimana? Baca. Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Berarti siapa? Gereja. Berarti saudara dan saya adalah tempat kudus yang Tuhan rindukan sejak di perjanjian lama, kitab Keluaran. Baru nyata di perjanjian baru di kitab Wahyu. Dan apa yang terjadi kalau gereja sudah siap hidup benar, berhias sebagai pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya? Lihat ayat 3. Kata apa pertama? Lalu. Stop dulu. Kalau ada kata lalu menunjukkan kelanjutan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, bukan nyaring, suara yang gegap gempita, suara-suara yang menyeluruh seluruh surga ribut. Apa yang terjadi? Karena kota Yerusalem baru yang kudus itu turun ke dunia, dan gereja Tuhan sudah nyata di dunia. Lihatlah, lebih kecil dari itu seharusnya. Betul nggak? Ini teriakan yang luar biasa. Lihatlah. Bayangkan suara itu menggema ke seluruh alam semesta. Tolong perhatikan, khususnya para pengkhotbah. Dari sejak Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, setiap kali ada pewahyuan dari Tuhan Yesus kepada Yohanes, itu selalu ada suara. Aku mendengar. Betul tidak? Nah, dari semua pewahyuan yang selalu didahului dengan suara, ternyata Wahyu 21 ayat 3 ini suara yang paling nyaring. Suara yang paling nyaring kedua sebelum ini itu di Wahyu 19 ayat 6, ketika hari perkawinan anak domba. Itu ada suara yang nyaring. Tapi yang paling kencang itu ayat 3 di Wahyu 21. Berarti ribuan tahun Papa di surga menunggu kapan tempat kudus itu ada di bumi. Maka itu ketika tempat kudusnya sudah selesai dibangun dan turun ke dunia, maka surga bersorak-sorai, lihatlah
tempat kediaman Tuhan, rumah Tuhan, tempat domisilinya Tuhan, tempat Tuhan menetap. Itu tadi kita katakan. Ada di mana? Baca cepat. Ada di mana? Cepat baca. Di tengah-tengah manusia. Dan Yahweh Tuhan akan ngapain? Baca. Akan diam, akan berdomisili, akan menetap, akan tinggal di mana? Bersama-sama dengan manusia. Saudara, tahun ini saya mensyukuri 46 tahun saya jadi hamba Tuhan. 46 tahun ini saya tidak pernah ingin buat gereja yang organisasi. Gara-gara kebenaran. Karena Tuhan gak diam di gedung yang dibuat oleh manusia. Nanti pulang baca Yesaya 66, rumah macam apa yang kamu mau bangun untuk aku? Jadi bukan bangunan itu, tapi komunitas. Amin. Di mana kita bisa diam bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu sangat salah kalau ada pendeta berkata gedung gereja itu rumah Tuhan. Salah. Itu sadis dan kejam tuh. Kok bisa? Bayangkan kalau gedung gereja rumah Tuhan. Nah setelah ibadah minggu Tuhan di situ ngapain sendiri? Cuma tolak, tunggu kita balik lagi di depan. Mau proses. Betul tidak? Jadi rumah Tuhan bukan di situ, tapi di jangan salah. Nah, ini akibatnya. Apa yang terjadi kalau Tuhan sudah pindah dari surga ke dunia? Sebab Dia punya rumah. Lagi-lagi siapa rumahnya? Kita. Lihat dan tempat. Lihat dan tempat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan stop dulu. Jadi kalau ada kata dan, itu masih sambung nggak dengan kalimat sebelumnya? Sambung. Dan apa? Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan seterusnya. Saudara, firman ini yang memotivasi sampai kita bisa jadi seperti ini. Jadi begini, di mana ada gereja yang bukan gedung dan bukan organisasi, tapi tempat kudus Tuhan yang Tuhan minta, Musa, kamu harus membuat tempat kudus baru. Nah, begitu Tuhan punya rumah di dunia, maka di sekitar tempat kudus yang Tuhan bangun lewat kita ini ada, maka semua orang di sekitar tempat itu tidak boleh ada yang menangis. Dahsyat enggak? Ini luar biasa. Maka itu saya menghukum diri saya. Kalau ada orang mati bunuh diri, maka yang wajib dan patut disalahkan adalah gereja yang terdekat dengan rumah korban. Kenapa begitu? Berarti selama korban masih hidup, dia tidak tahu ada jalan keluar di dekat Tuhan. Contoh saya, pakai itu teman-teman saya pendeta, mereka tahu cara saya. Begini, kalau pendeta lain masuk ke suatu tempat yang baru, pasti cari lokasi dulu, cari orang lain di situ yang bisa jadi anggota jemaat pertama. Itu pasti. Nah kalau saya tidak, contoh, saya masuk ke Papua, ya, sebetulnya saya ke Papua itu tahun 86, tapi cuma di Sorong. Jadi saya cukup lama di Sorong tahun 86. Ya. Nah, tapi nggak terjadi apa-apa karena saya berbenturan dengan organisasi di sini. Ya udah saya mundur, saya nggak mau maksa. April 90 baru saya tiba di Jayapura pertama. Nah, selesai acara pesan, namanya lokasi batu desa, lokasi
Karya dan konsultasi sama Tuan Pedesaan di PSG di Jayapura. Langsung saya ke Wamena. Dari Wamena saya ke Fakfak. Dari Fakfak saya Sorong tidak Serui. Dari Serui saya ke Merauke. Dari Merauke saya ke Biak. Nah aneh, Nabiri bisa kelewatan waktu itu. Saya Fakfak, Kalimantan pergi. Waktu itu baru 9 kabupaten tahun 90 untuk Papua. Apa yang saya cari? Ayat ini 11 bulan nggak tetapnya bolak-balik Jakarta, balik lagi Papua, keliling. 11 bulan saya hanya mencari apa sih yang menyebabkan anak-anak Papua atau orang Papua itu menangis itu apa? Sebagai gereja, sebagai tempat kudus Tuhan, kalau saya ada di Papua, saya harus menghapus air mata orang Papua. Di alam yang begitu kaya dan tidak ada tempat sekaya Papua di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tapi kenapa orangnya miskin? Masih ingat cerita saya awal-awal dulu? Gara-gara Taurat Musa yang menulis bahwa sebuah negeri itu diberkati atau dikutuk, lihat umur manusianya di situ. Berarti negeri yang diberkati usia penduduknya pasti panjang. Maka itu hobi saya. Setiap kali saya sampai ke tempat yang baru, saya langsung cari kuburan dulu. Orang-orangnya kan kenapa bapak cari kuburan? Sudah, saya punya rahasia sendiri sini. Saudara, sampai hari ini, baca semua nisan di kuburan di tanah Papua. Jawab pertanyaan saya. Ada nggak yang matinya 70 tahun ke atas angka itu? Tidak. Rata-rata 40-an 50. Waktu itu kepala dinas kesehatan provinsi itu dokter Selamat orangnya. Yana. Saya minta data dari dokter Selamat. Dokter, beri saya data. Berapa usia rata-rata orang Papua? Itu tahun 92. 45 tahun Pak Pendeta. Rendah sekali. Dan angka 45 tahun ini sampai tahun 2018 belum beranjak jauh. Ada kutub di tanah ini. Kenapa sampai seperti ini? Setelah 11 bulan saya keliling sendiri, waktu itu belum ada tek. Maka Tuhan memberi saya jawab, untuk menghapus air mata orang Papua, siapkan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Nah di situ saya patah semangat. Tapi saya cuma lulusan SMA, ijazahnya pun sudah hilang. Gimana? Mas tertawa mengingat. Saya mau mulai bagaimana? Begitu Pak Yohanes, terima kasih pengirim Yuli sebagai guru pionir yang pertama. Bagi yang belum tahu, tadi Pak Yohanes Wandi yang bersaksi usia 70 tahun. Ibu Juliani itu almarhum benih pertama tim besar yang ditanam di tanah ini. Glorious mana kamu Glorious tadi? Glorious di mana? Oh berdiri dong, cepat ya, yang belum tahu. Berdiri cepat. Ini anak kecil. Waktu dia lahir, Ibu Yuliani dalam keadaan koma karena malaria. Saudara, sampai hari ini ilmu medis tidak bisa menjawab bagaimana orang koma bisa melahirkan normal. Itu mujizat luar biasa. Waktu itu saya nggak tahu sampai di rumah sakit ada berapa yang dilema. Dokter bilang harus bisa operasi karena ini sudah waktunya lahir. Orang koma dibius langsung titik, bukan? Betul ini dokter nggak berani. Terus gimana? Waktu itu papanya Glorious Pak Simban bingung juga. Ini kalau dibiarkan dua-dua hilang. Hebat gak Tuhan? Itu sampai hari ini kita nggak bisa ngerti.
Ibu dalam keadaan koma bisa lahir normal. Maaf, yang sehat saja kan perlu ngejaga untuk ngejaga ini. Ini dari mana kalau bukan Tuhan? Begitu saya dengar dia lahir lagi, langsung muncul di mulut saya glorious, pakai kemuliaan dari Tuhan. Hebat sekali. Nah, logikanya Pak Yohanes nggak akan mengirimkan anak-anak yang lain. Mana Isabel di sini? Tapi luar biasa, bukan tadi kita dengar kesaksian sampai 4 anak dikirim semuanya ke sini, jadi berkat buat anak-anak Papua. Ini luar biasa. Oke, saya lanjut. Tidak ada hal lain yang bisa menghapus air mata orang Papua kecuali pendidikan. Maka itu tanggal berapa Kijo pemakaman ayahmu? Lupa, Januari ya. Ini Desember atau Januari? Januari, lupa. Jadi pas hari pemakaman ayah kandungnya Kijo. Kijo kamu angkatan berapa? Angkatan ketiga. Angkatan keempat. Oh, tanggal 4 Januari ya. Makasih Pak. Bersama Pak Gunawan saya ambil di mana itu daerahnya? Wonorejo di atasnya. Nah, ternyata siapa yang ketua DPR Pak Aminan Jaya Papua? Yang akang itu saudara dari Papa ya. Oh, kakak ipar, oh ya. Jadi kakaknya Kijo menikah dengan Martin Pogol Pagol ya. Nah, ternyata ketua DPR Intan Jaya. Nah, saya itu pertama kali saya ketemu warga Intan Jaya, Kabupaten Intan Jaya di Nagari. Ya, ternyata papanya Kijo ini baptisan pertama. Kakeknya Kijo itu baptisan pertama oleh Bill Katz, papanya John Katz. Jadi ketika Bill Katz dari Amerika masuk ke tanah Moni, kakeknya Kijo itu baptisan yang pertama, jiwa yang pertama. Begitu sangat dihormati keluarga. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Saya dikerubuti begitu banyak orang. Saya nggak kenal semua yang mana ini sekarang masuk, harus buka sama semua. Rata-rata mereka berterima kasih kepada pesan. Sebab pesan bisa masuk ke Bilogai, Sugapa waktu itu jauh sebelum ada pemikiran pemekaran kabupaten. Dan sekarang kita bersyukur mereka yang cerita kepada saya. Berapa banyak anak-anak kita direkrut jadi PNS untuk membangun Intan Jaya. Apa teman-teman guru-guru ini kalian berjuang luar biasa. Termasuk Kijo. Kamu kan masuk di mana? Bagian apa? Dinas apa? Iya, tapi apa? Tetapan apa kamu? DP. Coba bayangkan dari anak-anak kita semua. Yang sejak TK kita asuh mereka. Nah, ini kan jawaban dari ayat ini. Kita menghapus air mata dari semua orang yang menangis. Secara psikologis kalimat ini luar biasa. Berbagailah setiap kita dengar kalau kehadiran kita di mana saja bisa menghapuskan air mata orang di sini. Apa yang terjadi di sebuah daerah kalau orang nggak bisa menangis lagi? Berarti pertanyaan ini hebat. Oke, saya percepat. Jadi yang Tuhan ingin dalam pelayanan kita adalah membangun umat tempat kudusnya. Amin. Siapa itu? Manusia. Oke, saya mau tunjukkan. Suatu hari saya itu iri hati dan cemburu kepada Raja Kores. Coba lihat Yesaya 45. Biarlah hari ini kita termotivasi betul ya. Yesaya 45 mulai ayat yang pertama. Saya nggak percaya. Inilah satu-satunya raja kafir, catat, satu-satunya raja kafir yang mendapat 12 janji
yang nggak pernah diberikan oleh Daud, nggak pernah diberikan kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yusuf, kepada Musa. Orang-orang hebat itu tidak. Maka itu ketika pertama kali, saya lupa kira-kira tahun 78, sehingga saya waktu saya di Sangir tahun 78, saya lagi merenung di sebuah kampung namanya Peta dekat Tahuna sana. Tiba-tiba ayat ini muncul. Saya renungkan, hebat sekali. 12 janji kepada Raja Kafir. Judulnya Yahweh memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku. Satu, kepada orang yang Kurabi, kepada Kores yang baca ya, tangan kanannya pegang. 2, 3, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa depannya. 4, dan melucuti raja-raja. 5, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. 6, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ayat 2. 7, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. 8, hendak meratakan gunung-gunung. 9, hendak memecahkan pintu-pintu tembagah. 10 ya, hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat 3. 11, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. 12, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang memanggil engkau dengan nama. Nah, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa maksudmu memberikan 12 hal yang luar biasa kepada Raja Daud, yang kepada Daud yang hebat, Salomo yang hebat, Musa, Yusuf, Abraham sekali. Gak ada janji. Tolong rekan-rekan pendeta, hamba Tuhan, atau saudara yang sedang belajar Alkitab, saya jamin gak usah sekolah teologi, buang waktu mahal. Belajarlah sendiri dengan Roh Kudus. Amin. Maaf, saya gak pernah sekolah teologi, tapi saya belajar dari Roh Kudus. Nah, begini salah satu teori yang saya pernah dapat. Alkitab itu adalah satu-satunya buku yang bisa menerangkan dirinya sendiri tanpa bantuan buku yang lain. Itu dasar. Alkitab adalah satu-satunya buku. Kalau kita membaca dia akan baca kita balik. Saya nggak usah menemukan teori, betul tidak? Maka itu kalau saudara baca Alkitab dan tidak membaca balik diri kita, berarti ada yang salah. Nanti kata itu kita tidak berbalik. Kalau kita baca dia baca kita. Kamu begini, kamu begini. Nah, ayat ini yang membingungkan saya di Yesaya 45. Saya nggak ketemu rahasianya, kenapa bisa begitu? Nah, tunggulah. Kalau memang belum waktunya, nggak usah dipaksa. Tetap belajar. Nanti akan ada jawabannya di kitab yang lain, di pasal yang lain. Ngerti maksudnya? Tunggu. Maka itu kalau saudara sempat heran melihat cara saya mengajar, mengapa ayat ini nyambung ayat itu Roh Kudus. Saya akan menyingkirkan buku-buku pendamping kalau saya lagi belajar firman. Kenapa saya harus singkirkan? Sebab seorang hamba Tuhan dari Magelang, namanya Yesaya Sunarso, saya belajar dari dia. Suatu hari saya lagi di kamar bersama Jatnyani, hamba Tuhan yang hebat itu almarhum. Saya lagi santai tiduran, Pak Narso masuk. Nah, dia lagi belajar. Nah, di samping dia ada korrespondensi, ada buku tafsiran, ada buku macam-macam, saya nggak lihat. Begitu Pak Narso masuk, dia marah, dia panggil Rin, kamu menghina otoritas Alkitab. Dia langsung lempar semua buku-buku yang ada. Saya takut. Saya bilang, kenapa ini orang marah-marah? Kamu tahu, dia pakai lafal Arab karena dia mantan Muslim. Alkitab itu bahasa Alkitab.
Al-Quran di Al-Quran artinya segala-galanya. Kitab itu buku. Kitab suci ini itu induknya segala buku. Kitab suci ini sumbernya segala buku. Kamu sejajarkan dia dengan buku-buku yang buatkan manusia. Saya masih bingung, tapi itu masuk di hidup saya. Sejak hari ini saya baca buku, tapi bukan untuk khotbah. Saya baca buku untuk pengetahuan saya. Saudara ngerti nggak maksud ini? Nah, kalau saya nggak ngerti, kenapa ada raja kafir dapat pujian begitu hebat? Sampai suatu hari nggak lama, ternyata jawabannya ada di Yesaya 44. Coba buka. Mengapa Kores dapat pujian, dapat jadi sehebat ini? Dan nanti tolong ya karena waktu, pulang baca 2 Tawarik pasal terakhir. Itu kisahnya Kores. Jadi waktu itu Kores menjadi raja dan Esra, Nehemia ada di kerajaan. Dan di dalam kisah 2 Tawarik pasal terakhir itu Kores lah yang menyuruh Esra dan Nehemia pulang ke Yerusalem, bangun kembali bait suci yang telah runtuh itu. Dan Kores memberikan mandat, memberikan surat jalan, memberikan uang, sarana untuk bangun kembali. Nah, supaya cepat, Yesaya 44 saja. 2 ayat terakhir di pasal 44. Ternyata sederhana sekali alasan Bapa di surga memuji dan menyertai Kores seperti ini. Ayat 27, ayat yang ke-26, ya 26 langsung aja. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan putusan-putusanku. Stop dulu. Tolong khususnya para pengkhotbah, Tuhan perhatikan apa yang terjadi dengan hidup kita sebagai pemberita firman. Kalau setiap kali kita khotbah, Tuhan itu melaksanakan yang kita katakan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi apa? Kenapa? Status kita lebih tinggi. Betul, bukan cuma ini. Ya, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hamba. Satu, menguatkan, menentukan perkataan kita, firman yang kita sampaikan. Kedua, yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan putusan-putusan. Coba renungkan apa yang terjadi dengan semua hamba Tuhan dan semua pengkhotbah, penginjil, pendeta. Kalau kita mengajar, kita menyampaikan firman, dan semua perkataan kita dikuatkan dan keputusan kita dilaksanakan oleh Tuhan sendiri. Ngerti nggak pertanyaannya? Kira-kira berita kita itu akan jadi apa untuk yang mendengar? Dahsyat. Orang itu berubah. Maka itu kalau pendeta, pengkhotbah tidak dapat 2 hal ini, yakin yang dengar pasti tidur. Betul? Karena gak kena apa-apa di hidup yang mendengar. Nah, saya itu mulai cari, ini lebih hebat lagi nih Kores. Nah, lihat kalimat berikut. Titik 2, ngerti? Terus kata apa? Kalimat apa? Ayo lihat kitab Saudara, pasal 26, titik 2, yang berkata tentang Yerusalem. Stop. Saudara, ini luar biasa. Kores itu dapat penghargaan, dapat 12 janji, dapat kuasa yang hebat hanya karena punya inisiatif tentang
tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Terus ayat 26. Nah, 27. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, dasar yang paling dalam, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu, artinya kemakuasaan Tuhan. Nah, ayat terakhir ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores. Ini buat saya kaget lagi. Sudah 12 janji di pasal 45, ada 2 lagi di pasal 44 ayat 26, menguatkan dan melaksanakan perkataan dan keputusannya. Sekarang lagi ayat 28, dia gembalaku. Stop dulu. Saya saling di berapa terjemahan yang saya ngerti bahasa. Nah, kalau Kores gembalanya Tuhan itu kan dombanya, apa tak lucu? Betul nggak? Soal ini luar biasa. Begitu rendah hatinya Yahweh Tuhan kita, sampai merendahkan diri biar menjadi domba saja. Karena tidak ada orang Yehuda, nggak ada raja Yehuda yang punya inisiatif membangun kembali Yerusalem, tempat kudus Tuhan. Nggak ada. Bang Kores. Saya lanjutkan. Karena apa? Segala kehendakku, segala akan diapakan? Digenapinya dengan mengatakan tentang siapa? Yerusalem. Apa kata Kores? Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci baiklah diletakkan dasar. Tadi saudara yang masih baru bergabung dengan kita, artikannya proses kamu dan yang anugerah baru ada di sini, tinggal dengar. Sejak Roh Kudus mewayungkan ini, bahwa yang Tuhan rindukan adalah bangunkan tempat kudus di dunia ini, supaya dia pindah dari surga dan menetap di dunia. Siapa lagi sekali bait sucinya? Kita. Maka itu pelayanan. Maaf kalau saya berkata saya dulu ya, setelah itu kita. Maka itu sejak saya melayani, saya nggak sibuk fasilitas gedung, mobil, enggak. Saya selalu sibuk cari bait suci yang sudah runtuh. Berarti maksudnya itulah, maaf, orang-orang yang rusak itu. Saya cari mereka. Tadi pagi di TK Sikena Glory saya sampaikan, jangan sibuk dengan fasilitas. Maka itu selama saudara kenal saya nggak pusing dengan mobil. Sampai hari ini saya nggak pusing. Saya nggak pusing dengan barang-barang hilang pun nggak apa-apa, rusak pun nggak apa-apa, bisa beli lagi. Maka itu ada orang rusak, kadang saya juga. Saya bilang kalau nggak rusak pabriknya tutup dong, kasih. Betul? Iya, kalau nggak ada beli lagi nggak apa-apa. Enggak, karena saya belajar dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Katanya ternyata dari sekian ribu bahasa di dunia, hanya bahasa Ibrani yang nggak ada kata to have, ini punya, itu nggak ada. Terus gimana cara orang Yahudi berkata ini rumahku, ini mobilku? Itu yang luar biasa. Tuhan mempercayakan rumah ini kepada Tuhan, menitipkan anak-anak ini kepada Tuhan, minta aku jaga barang-barang ini. Saudara, saya kaget ketika dalam bahasa Ibrani, bahasa perjanjian lama, itu nggak ada yang punya aku tidak. Nah, sejak itu saya bisa melepas diri. Ingat berapa minggu lalu kita belajar syarat ketiga dari murid Yesus adalah kalau kita bisa melepaskan diri kita dari segala milik kita. Maka itu kalau masih ada yang takut kehilangan, berarti masih punya milik. Awas, saya bilang barang yang bukan orang. Tidak boleh cari istri lagi, awas. Ini yang otaknya mirip-mirip salah ngerti ya. Maka hanya barang, kita bisa takut kehilangan. Amin. Betul?
saudara tahu rahasia. Selama saudara dan saya hidup hanya mengutamakan membangun Yerusalem, tempat kudus Tuhan, maka janji Kores, janji untuk Kores akan jadi milik kita juga. Amin. Ini dahsyat sekali. Masih ingat Matius 13 ayat 44? Kita harus cari tanah di mana-mana untuk beli, harus ingat, karena di dalamnya ada apa? Harta yang tak benar. Ayo cari terus. Sebidang tanah. Oh ya, Perdana sebelum lupa. Tadi Papa sudah ketemu Robert, itu nggak dijual tanahnya. Kita bersyukur hari ini mulai titik terang untuk tanah di seberang kita. Di SD ya, ada titik terang, puji Tuhan. Tadi sudah ketemu dari Badan Pertanahan, Perdana Berjuang, bahkan sudah ketemu. Jadi itu pemilik tanah pertama, Pak Rausu, ketemu juga. Puji Tuhan, titik terang yang mulai ada. Bahkan di Wonorejo, Bupati sudah ketemu, jadi saya dicari khusus itu pertama kali. Saya dibangun khusus oleh Pak Bupati. Malah dikasih duit lagi, yang 10 juta. Pak Bupati ngaku salah, tanahnya. Tapi semua saya dibohongi oleh satu nama kali. Bapak harus tahu bisa untuk tanah Wonorejo, bisa saya juga. Tapi saya dibohongi, jadi beres. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan. Ya, jadi percayalah. Selama kita sibuk ngurus orang, janji Tuhan akan terjadi. Wajib untuk Kores kita semua. Dan memberkati kita semuanya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Ini belum jam 8 loh ternyata. Luar biasa. Ayo. Jam 8. Hanya kamu